kita kesasar di gurun pasir yang mobil ini mobil sedan dan dia banyak mengalami kendala pada saat di gunung itu loh, ngelewatin gurun pasir kan ya. Iya, jadi itu. nggak pas gitu loh. Harusnya kan kalau melewati itu harusnya mobil jeep, atau yang akhirnya parahnya ini adalah pada saat mobil nggak bisa jalan, mobilnya nyangkut kan di sana matic, ya nyangkut, mobilnya matic semua. Saya ingat kalau mobil matic itu jangan sampai semua. Saya udah bilang jangan semuanya keluar mobil. Iya. Harus ada yang di dalam, atau paling enggak mobilnya jangan, kalau mau keluar mobilnya harus dalam keadaan mati. Iya, jangan terus kita ditinggal semua nyala keluar gitu. Jangan ditinggal nyala karena kan panas ya. Iya. Ini supirnya udah saya bilang jangan, dia soalnya panggil teman saya dan salahnya justru kejadian kita semua keluar dari mobilnya dalam keadaan menyala dan kita kan istilahnya nih kalau secara pekerjaan tuh wah udah hatam lah ya. Tapi dari seluruh kota nih Mbak, menurut Mbak yang paling menarik di Saudi itu apa Mbak? Yang kiranya kalau gue stay lama di kota ini untuk liburan atau untuk mendapatkan sebuah pengalaman tuh ini kota yang cukup menarik nih gitu. Kalau di Saudi Arabia tuh kota apa Mbak menurut Mbak? Apakah kota Mekah kah? Kalau Mekah itu udah pasti buat ibadah ya. Pasti itu sangat menarik deh. Kehidupan hari-hari yang kiranya kalau stay di sana nih enak banget nih. Kayak kalau orang bilang, gua kalau di Australia tuh kalau nggak di Melbourne ya di Sydney gitu. Nah, gitu. Kalau di Arab tuh kota apa Mbak yang menurut Mbak ini menarik banget nih untuk stay lama nih di kota ini gitu? Mungkin karena saya udah lama tinggalnya di Jeddah ya, jadi saya merasa tetap Jeddah adalah kota kedua buat saya ya. Oh gitu. Di Jakarta. Ya, jadi Jeddah juga istilahnya ini karena gerbangnya dia. Bang, benar. Gerbangnya, dan walaupun dia bukan dianggap sebagai kota buat wisata seperti di daerah pegunungan yang lain ya, atau kota banyak bunga seperti di kota-kota yang lain. Tapi menurut saya kota ini banyak memorinya ya, terus udah gitu lebih terbuka sekarang ini ya dibanding dahulu, lebih terbuka. Maksudnya terbuka di sini bukan berarti bisa macam-macam juga enggak, tapi maksudnya mereka sudah ada samalah seperti unsur westernnya udah masuk ya? Iya, sudah masuk. Walaupun tetap kaidah-kaidah agama itu tetap ada, tapi paling tidak di Jeddah itu buat saya menyenangkan ya, dan rasanya bioskop juga udah ada di Jeddah. Oh, udah masuk ya? Ya, sudah masuk. Walaupun tidak semua film ya, dan filmnya juga banyak yang ada sensornya juga. Tapi paling tidak sudah mulai kekinian lah ya. Kekinian ya. Benar. Terakhir itu bahkan saya mengikuti Jeddah Festival tuh, di Jeddah Festival di mana ada live music. Ya, live music saya sempat ngerekam juga tuh, live musiknya orang bule gitu ya, lagi main saksofon, dan kita bisa ikut mendengarkan gitu ya. Beberapa konser juga sudah diadakan di Jeddah. Konser musik, iya, konser musik waktu itu K-pop juga pernah masuk. Oh, berarti memang benar-benar udah terbuka sekali ya? Iya, walaupun tetap dipisah juga ya tamunya, maksudnya hadirinnya itu dari yang laki-laki dengan perempuan itu tetap dipisah. Tapi paling tidak mereka sudah terbuka untuk jadi anak-anak mudanya sekarang tuh mereka lebih tahu lagu-lagu K-pop terkini atau boy band atau segala macam. Itu saya sampai salut gitu loh. Wah, keren juga ya gitu ya. Maksudnya mereka sudah mulai membuka, tapi tetap pada saat jam-jam sholat mereka akan berhenti. Ada jedanya, ada istirahatnya. Ya, paling tidak mereka yang tinggal di Jeddah ini bisa lebih menikmati hidupnya dengan seperti tinggal di negaranya masing-masing lah ya. Iya, lebih terbuka. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan. Tapi memang gue juga kayaknya melihatnya Jeddah ini menjadi kayak kota internasional jadinya gitu ya, kota yang terbuka sekali, dan tidak ada sekarang tuh gue nggak tahu ya, gue disclaimer bener atau enggaknya nih, kalau di Jeddah atau di beberapa kota itu di Saudi Arabia tuh udah mulai bebas buka aurat juga ya Mbak? Jadi sebenarnya bukan bebas, tapi ada wacana itu, tapi tetap pakai abaya,
Ya abaya itu kan ya. Iya tahu. Tapi boleh open hair. Iya maksud gue itu nggak pakai hijab. Buka aurat itu kan maksud gue ya. Lebih ke hijabnya itu udah bebas gitu ya. Tapi tetap pakai abaya dan abayanya ini boleh bervariasi. Maksudnya nggak yang hitam, biasanya kan hitam terus ya yang. Iya. Mukimin asli itu hitam semua, tapi itu udah bisa berwarna, boleh pink, boleh biru, ya. Dan banyak model-modelnya deh yang seperti princess, ala-ala gitu ya. Jadi keren-keren malah. Jadi keren-keren, iya bener. Ya, jadi keren. Jadi kita ngeliat dari abayanya, jadi kita tahu nih anak era umur sekian nih, anak milenial nih, dari ini abayanya oldies banget gitu. Kita tahu dari gaya-gaya abayanya kita udah bisa lihat. Gitu. Dan kalau pergi ke mall pun, kenapa? Gimana Mbak di mall? Kalau pergi ke mall tuh jadi kadang-kadang saya melihat kalau pergi ke mallnya kan mall sekarang juga banyak di sana ya mallnya ya. Kadang-kadang saya melihat jadi ajang seperti kontes abaya gitu kalau ke mall-mall yang keren-keren ya. Iya. Yang jalan ya. Iya gitu ya. Abayanya luar biasa nih, berapa ribu real nih karena kurang lebih. Tapi seru gitu karena orang jadi tertarik untuk mendesain abaya dengan model yang lebih terkini. Ya, lebih kece tetap sopan, ya tetap sopan tapi stylish, modis. Bener. Iya. Dan kalau kita pakai kadang-kadang orang suka tanya, wah belinya di mana gitu, keren loh gitu. Padahal kan kalau maksudnya tidak semua pramugari juga mungkin terlihatnya glamor ya, tapi padahal sebenarnya kita pinter-pinter aja mencari barang diskonan. Yes, itu semua orang sekarang memang harus berpikir gitu tuh. Iya, atau kita mendesain ulang gitu loh. Oh, desainnya seperti ini kalau kita bisa jahit, atau kita bisa jahit, kita tahu bahan dan kita senang dengan penjahit polanya ya. Pola gitu. Kita bisa bikin ya kayak beberapa teman saya kan akhirnya mereka cari tukang jahit, terus gambar-gambar, bikin desain, akhirnya mereka setelah udah nggak terbang lagi, mereka punya butik khusus abaya yang sebenarnya terinspirasi dari sana gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan setelah nggak terbang lagi. Benar. Iya. Tapi tergantung dari itunya masing-masing. Benar. Tapi selama di sana benar gak sih pernah melihat kayak cewek-cewek itu pakai pakaiannya tuh minimalis? Oke, kalau itu sih biasanya di pesta-pesta tertentu memang iya ada ya. Tapi itu pun kita memang di ruang tertutup. Misalnya aja ada pesta pernikahan. Nah, kalau pesta pernikahan itu kan memang perempuan di ruangan sendiri, perempuan semua, yang laki-laki dengan. Nah, kalau kita sesama perempuan ya pastinya kita buka abaya lah ya, buka abaya dan nggak perlu. Ya sesama muhrimnya jadi santai aja ya istilahnya. Iya. Nah, tapi kalau di umum Mbak, di mall gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya kalau di Jeddah ya. Lebih ke rambut aja gitu ya. Open hair aja ada sih, open hair ya. Tapi tetap mereka pakai abaya atau paling nggak bajunya sopan. Iya. Formal lah ya. Lebih ngejaga lah tetap ya. Iya. Karena culture-nya gitu ya. Iya, biar bagaimanapun lebih amannya menurut saya begitu sih ya. Kalau nggak pengen menjadi center of attention. Iya, jadi tontonan orang ya kan. Iya, lebih amannya begitu, kecuali emang mau jadi attention seeker ya. Iya. Lebih amannya sih begitu, karena dengan kita ditutup abaya, orang juga tidak akan, ya kita akan dilihatnya ya udah memang mematuhi peraturan yang ada dan sopan, dan kita juga tidak merasa, ya kita merasa nyaman aja, tapi kalau kita berseberangan pasti kita akan, yang rugi kita sendiri. Benar. Yang rugi, apalagi perempuan di sana, maksudnya ya itu untuk kebaikan diri sendiri lah menurut saya. Kadang kalau bercandaannya nih ya, bercandaannya istilahnya, wah kalau kebanyakan makan kambing kan di sono jadi istilahnya apa ya? Yang ngerti. Iya gitulah ya kan. Begitulah. Istilahnya orang-orang yang suka makan kambing itu kan, betul ya. Semangatnya luar biasa ya. Iya semangatnya itu, nah itu yang harus dijaga makanya ya. Nah itu yang kita hindari. Iya. Jadi memang itu kembali ke kita masing-masing sih. Kalau kita pengen nyaman, kita pengen aman, dan kita pengen di jalur yang baik-baik saja, tidak menjadi sorotan, tidak menjadi. Kalau dulu zaman saya malah lebih parah, ada yang namanya polisi agama, yang tiap-tiap jam sholat
mereka namanya mutawa itu akan kejar-kejar kita yang nggak pergi ke masjid atau apa. Kalau sekarang tidak ada seperti itu ya. Itu hanya dihimbau orang untuk sholat, untuk mengingatkannya. Tapi tetap pada jam-jam azan itu toko-toko tutup. Tapi kalau zaman saya dulu waktu baru mau mulai bergabung di sana itu banyak patroli polisi agama yang lewat, gitu ya. Lebih tough deh ya, lebih serem gitu ya, karena mereka bawa karena mereka bawa apa tuh namanya semacam cut gitulah ya. Tapi kalau sekarang kan nggak ada yang seperti itu. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Ini jamnya sholat loh, gitu. Silakan sholat. Kesadaran diri masing-masing lah ya. Udah istilahnya udah lebih toleransi gitulah ya. Iya. Nah, ada hal menarik juga Mbak, waktu gua umroh ke sana pun mungkin sampai sekarang mungkin orang yang baru-baru berangkat ke sana tuh ngeliat, wah kita mau naik taksi nih berapa real, 10 real gitu. Oh taksinya yang datang Camry, wah yang datang wah mobil-mobil keren nih, wah gila. Ini yang istilahnya kalau di Jakarta nggak ada nih taksi begini kalau bukan Golden Bird atau yang kelasnya levelnya tinggi gitu kan. Iya. Nah, kan itu sekarang di sana juga sudah ada ini kan online. Iya, sama seperti kita gitu di sini ya. Iya. Jadi itu lebih seru lagi karena kita bisa lihat di aplikasi ini siapa nih yang jemput kita, mobilnya apa itu kita bisa lihat ya. Kadang-kadang seru juga sih buat sekedar buat IG story gitu ya, buat sekedar norak-norakan gitu ya. Weh, gue naik ini loh gitu ya. Bener. Gue juga. Dan yang mengendarai itu juga ternyata anak-anak masih mahasiswa. Masih muda ya. Dia masih muda atau dia punya toko parfum atau apa yang sifatnya mereka iseng tapi menghasilkan. Keren gitu ya. Dan mobilnya kadang-kadang kalau tahu wis gila ini yang jemput gue mobilnya ini loh gitu ya. Nggak perlu disebut mereknya langsung dia, apalagi kita kan sering rame-rame. Iya. Ini nggak apa-apa. Kalau menurut kayak anak sultan. Nah, kayak anak sultan benar. Nah, kalau menurut Mbak apa Mbak yang pengalaman Mbak tuh yang paling topnya mobil di sana yang Mbak naikin tapi itu taksi? Banyak ya Mas, saya lupa. Kayak Alphard gitu mah udah umum lah ya. Alphard, sejenis Alphard deh ya. Pernah. Aku tuh sebenarnya kurang ini juga sih ya. Tapi pernah malah kejadian waktu lagi saya, ini bukan kejadian soal ininya ya, tapi kejadian waktu saya pulang umroh bersama temen ya gitu ya. Saking kita ngikutin aplikasi, kita tersesat di gurun pasir. Waduh. Dan ini buat saya pelajaran berharga adalah karena kita punya kurangan dalam bahasa Arab juga. Sedangkan kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan pengendaranya ini bahasa Inggrisnya minim. Oh, yang terjadi ini, ya ada korslet dikit lah ya. Karena kan kita ngerasa dengan bahasa Inggris saja udah cukup gitu ya. Gitu. Tapi ternyata pengendaranya pada saat itu minim sekali berbahasa Inggrisnya. Jadi sudahlah kita kesasar, padahal tujuan sudah dekat. Kita kesasar di gurun pasir yang mobil ini mobil sedan dan dia banyak mengalami kendala pada saat di gunung itu loh. Ngelewatin pasir kan ya. Iya, jadi nggak pas gitu loh. Harusnya kan kalau melewati itu harusnya mobil jeep, atop yang akhirnya parahnya ini adalah pada saat mobil nggak bisa jalan, mobilnya kan di sana matic, nyangkut, mobilnya matic semua. Saya ingat kalau mobil matic itu jangan sampai semua. Saya udah bilang jangan semuanya keluar mobil. Harus ada yang di dalam atau paling enggak mobilnya jangan kalau mau keluar mobilnya harus dalam keadaan mati. Jangan ditinggal nyala gitu. Jangan ditinggal nyala karena kan panas ya. Ini supirnya udah saya bilang jangan dia soalnya panggil teman saya dan salahnya justru kejadian. Kita semua keluar dari mobilnya dalam keadaan menyala dan kita itu matic ya kunci. Kita nggak bisa masuk ke dalam lagi. Aduh, itu benar-benar parah banget. Padahal saya baru bilang, tapi saya juga lupa gitu loh. Iya. Panas banget. Akhirnya teman saya itu cari pertolongan jalan berapa kilometer dari situ. Untungnya ada petunjuk lah ya, walaupun maksudnya kita di daerah gurun, tapi nggak jauh dari situ ada pemukiman. Kita minta tolong lah akhirnya. Itu mobil akhirnya harus dibongkar gimana caranya supaya bisa
kebuka. Apalagi, iya benar. Itu udah gobios, itu kalau kejadiannya di siang hari bolong sekitar jam 1 tuh lagi terik-teriknya. Panas banget ya pasti di Panas banget. Dan mobil itu akhirnya jadi rusak sistemnya, kan dia kan pakai sistematik semua kan. Iya. Pada saat dipaksa bongkar, pas kita bisa masuk itu dia harus riset ulang dan segala macam, itu harus masuk bengkel. Sayang banget padahal mobil keren, mobil bagus, terkini. Wow. Orang kita masuk aja dia bilang ini harus dengan one touch apalah segala macam, kayak scanning apa gitu. Gitu segala macam itu harus di reset ulang. Itu kejadiannya tahun 2018. Itu terparah. Terparah dan saya baru merasakan begini ya panas-panasan di gurun pasir. Untung nggak ketemu Aladin ya Mbak ya. Waduh. Iya, kalau ketemu Aladin saya minta digosok itu pakai jin. Ini saya lupa nih, harusnya cerita ini saya ceritakan juga ya di Cabin Crew Menulis ya, karena keren tuh. Iya bener Mbak. Iya harusnya ya, saya lupa. Itu cerita pribadi saya sendiri soalnya, tapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Cabin Crew, tapi salah satu mengalami yang pernah terjadi. Iya, mengalami sebuah pengalaman berharga kan istilahnya. Iya, betul. Wah seru, tapi emang bener, gue juga ngeliatnya gila sih mobil-mobil umum, transportasi umumnya di sana tuh edan sih. Iya, dan jalanan luas kan? Iya, jalanan gede, terus dia bisa top speed apa gitu-gitu kan, wow. Iya. Keren. Iya. Tapi tetap ada warningnya sih kalau melewati kilometer berapa kita ngebut, itu ada warningnya sama lah ya. Warning speed ya, iya. Iyalah pasti ada lah, karena kalau nggak di sana udah jalanan gede, jadi ajang balap nanti ya kan? Iya betul, itu biasanya anak-anak sultan seperti itu. Tetap ada juga ajang balapnya sih. Oh ada ya? Ya kayak balap liar kalau di sini ya istilahnya ya. Iya, di beberapa lokasi. Mobil yang pribadinya juga ngeri-ngeri sih. Iya. Yang istilahnya taksi aja yang online yang umum aja tuh bagus banget. Ternyata yang mobil-mobil pribadinya orang itu juga wah gila keren-keren banget. Mobil sport tuh banyak juga di sana ya. Iya. Jadi gue tuh di Jeddah tuh gue inget banget tuh banyak tuh mobil-mobil keren tuh, ada yang bawa Humvee, tiba-tiba Hummer lewat. Tiba-tiba mobil sport. Wah ini gila. Gue bilang orang kaya-kaya banget di sini sih. Gue pikir gitu. Iya, tapi emang negeri minyak sih istilahnya ya. Nggak ada nomor serinya ya. Iya. Tapi emang keren. Itu gue pengalaman baru juga tuh waktu gue kesana tuh. Iya. Jadi kita sih di sana udah terbiasa ya naik mobil ganti-ganti, itu juga mobil online. Dengan merek-merek yang canggih dan segala macam. Keren lo pakai ini. Dan ada supirnya lagi, nggak nyetir sendiri. Itu dia. Supirnya keren. Dan mereka juga cukup memberikan kenyamanan. Kadang-kadang mereka tahu kita orang Indonesia, mereka punya loh lagu-lagu campur sari. Oh gitu, dia kayak udah tahu taste-nya ya. Iya, beberapa punya. Terus kalau misalnya kita orang Filipina, dia punya lagu ini. Beberapa ya, tapi seringlah saya mengalami kayak gitu. Atau yang paling tidak yang lebih universal ya lagu-lagu barat yang terkini loh. Lagu-lagu barat terkini. Iya, bahkan bukan hanya lagu. K-pop. Mereka tuh punya rekamannya mungkin dalam bentuk YouTube atau apa gitu. Yang tinggal klik gitu. Bahkan ikut nyanyi sampai gini. Kita aja nggak tahu itu lagu baru siapa gitu. Tapi mereka tahu. Karena itu juga salah satu bentuk servis ke mereka juga ada dapat bintang-bintangnya juga ya, bintang 3, bintang 5 yang penumpangnya harus memberikan kayak kita pakai Gojek gitu kan ada kan. Iya, jadi seru. Waktu itu kita mau umroh, kadang-kadang juga disesuaikan ya, kalau mau umroh dia akan menyetelkan lagu-lagu lagu-lagu Islami ya lagu Islami atau Murotal Yasin atau segala macam dari ayat Al-Quran. Ntar pulang baliknya mungkin lagu-lagu tema umum bebas. biar bisa ngebangun niat nih mau ibadah jadi kan. Iya. Selesai ibadah baru boleh lagu umum lagi ya kan. Beberapa juga menyediakan air mineral di mobil. Kalau keren ya servisnya di sana ya. Walaupun nggak semua ya, soalnya kan juga ada ini juga pilihannya, mungkin kalau kita platinum atau apalah istilahnya ya. Benar. Mereka akan memberikan, ya misalnya kita udah langganan platinum atau apa, mereka akan memberikannya mobil-mobilnya. Servisnya lebih lah istilahnya. Keren, ya. Tapi secara umum sih bagus, nggak melihat dari level-level itunya aja. Secara umum mungkin mereka menyamakan gitu ya, bahwa supaya lebih, karena tidak seperti di sini kan udah banyak ya. Kalau di sana baru ada 2 operator lah. Gitu. Terakhir ya 2 atau 3 gitu, masih sedikit gitu loh. Iya, kayak istilahnya kalau di sini ada Grab sama Gojek gitu ya.
Iya. Kayak gitu. Tapi keren sih, udah ada aplikasi ya online gitu kan juga lebih memudahkan di sana. Iya, jadi nggak usah khawatir sih sebenarnya. Benar. Asal udah punya aplikasi dan nomornya harus nomor sana ya, biar bisa dihubungi. Oh iya. Bukan nomor Indonesia, jadi repot juga. Jadi memang kita rata-rata semua udah punya nomor negara sana. Di sana ya. Iya. Keren banget sih Mbak.